Shalom. Wah, hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita semua untuk menyembah Dia. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita semua dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari bersama-sama dengan sikap berdiri, kita akan membawa dan menunjukkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk menyembah Dia. Mari kita mengambil satu teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dari Allah Tritunggal. Amin. Menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka macam karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Bersama, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
kita berdoa, hati kami terangkat karena kami mengucap syukur memiliki Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, Engkau mengangkat kami, bahkan Engkau menerima kami. Terima kasih Tuhan. Namun kami sadar, siapakah diri kami ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambillah waktu untuk datang kepadanya, merendahkan diri dan mengaku dosa. Tuhan, Kau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Oleh sebab itu hari demi satu hari kami jalani dengan sebuah pengharapan bahwa kegagalan kami tidak akan membuat kami jauh dari-Mu. Namun kasih karunia Tuhan yang akan mengangkat kami. Kami percaya janji firman Tuhan. Setiap kami yang saat ini sudah mengaku dosa, Tuhan, Kau akan mengampuni kami. Dan kami ingin mensyukuri anugerah ini. Tolong kami Tuhan, untuk bisa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuntun kami, ya Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, umat-Mu berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Setiap kita sudah diampuni Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah slide yang saya pernah sampaikan di sebuah khotbah saya. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Amin. Alkitab mungkin akan menyakitimu dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Tetapi Alkitab tidak akan pernah membuat kita nyaman di dalam kebohongan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus olehnya, kita akan berpegang kepada sabda Tuhan yang menjadi terang dan pelita bagi langkah kaki kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia
yang membuat kita bertahan dan kuat sampai hari ini oleh karena kita punya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Masa pandemi membuat kita jatuh, tetapi Tuhan mulai mengangkat kita. Sekalipun keadaan ekonomi belum pulih benar, saya ingin mengajak dan menguatkan iman Bapak Ibu. Tetap bertahan, tetap percaya, tetap berseru kepadanya apapun situasi kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau kurung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Walaupun ada kalanya kami di dalam ketidakberdayaan, di masa-masa pasca pandemik seperti ini. Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang berdiri di hadapan Engkau. Ada yang sedang bergumul dengan masalah sakit penyakit. Ada yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan. Bagaimana menghidupi anak istri. Tuhan tolong, Tuhan pimpin anak-anak-Mu ini. Bahkan sebagian kami mungkin sedang bergumul dengan masalah relasi
suami istri, orang tua, dan dengan rekan kerja. Tuhan, kadang-kadang merusak sendi-sendi keluarga ini karena faktor ekonomi, karena faktor kesehatan. Tuhan, tolong kami, setiap kami yang ada di tempat ini, yang sedang ada kesulitan, ada masalah, buka jalan kami Tuhan, buka jalan untuk kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, kami serahkan setiap kami, baik yang ada dalam ruang ini maupun yang ada di dalam ruang YouTube di rumah. Pegang tangan kami Tuhan untuk menghadapi setiap kesulitan masalah hidup kami ini. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bersyukur untuk bangsa negara kami. Sampai hari ini boleh berjalan dengan baik. Walaupun mungkin kurang lebih 7 bulan lagi kami akan memasuki satu masa yang baru di dalam satu kepemimpinan presiden yang baru. Tuhan tolong, Tuhan pimpin di dalam masa-masa menuju ke pemilu ini. Biarlah semua boleh terkendali dengan baik. Keamanan, ekonomi, politik, semua dalam kasih, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tolong anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, supaya proaktif mendukung akan pemilihan umum ini. Tuhan berkati siapapun nanti yang terpilih, pakai dia Tuhan, urapi dia Tuhan, untuk menjadi pemimpin bangsa kami, pemersatu bangsa kami, mencintai NKRI, membangun bangsa negara ini. Bukan sekedar membangun pribadinya ataupun partai atau golongan ataupun agama tertentu. Tolong kami Tuhan, berkati. Kami bersyukur untuk gereja kami. Tuhan, gereja kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang sudah mendedikasikan hidup mereka, pelayanan mereka, uang mereka membangun gereja ini. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai majelis dan hamba Tuhan, mencintai, mengembangkan gereja ini menjadi rumah kami, tempat kami melayani, tempat kami boleh bertumbuh secara iman dan rohani. Tolong Tuhan, setiap kami mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab pada gereja kami ini. Berkati gereja kami. Kami rindu Tuhan, gereja ini boleh terus berkembang, memuliakan nama-Mu. Bangku-bangku yang kosong, ada kerinduan hati jemaat kami semua, memenangkan jiwa, mengajak teman-teman, memenuhi setiap bangku-bangku kosong ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kami doakan semua program gereja. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami bermohon di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri bersama gereja sepanjang abad dan orang Kristen di segala tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dan kita akan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon yang hidup 200 tahun yang lalu, dia mengatakan, Alkitab bukanlah terang dunia, itu adalah terang gereja. Tetapi dunia tidak membaca Alkitab, dunia membaca orang Kristen. Kamu, Anda dan saya adalah terang dunia. Kita akan menyambut firman Tuhan.
Mari bersama-sama kita akan pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku berdoa anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita angkat suara kita katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa. Kepada hambanya saya persilakan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani pagi ini. Bersyukur untuk puji-pujian yang mengangkat hati kami untuk menyembah Tuhan. Bersyukur untuk pengakuan iman rasuli sebagai wujud kepercayaan kami kepada Allah Tritunggal dan gerejanya. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan uraiannya. Berkatilah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan khotbah ini. Mampukan dia, berikan dia kuasa, berikan dia fasih lidah ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini gereja memberikan tema menghidupi keselamatan. Nah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita membaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai ayat 18. Kitab Filipi pasal 2 ayat
14 sampai 18. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat berbangga pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, surat Filipi juga dikenal sebagai surat sukacita, saudara ya. Maka di dalam surat ini ada satu ayat yang sangat terkenal dan saya harap kita bisa menghafalnya. Filipi pasal 4 ayat 4 yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Perkataan bersukacita ini, saudara-saudara, itu tidak diartikan kalau keadaan kita lancar, ya. Kalau yang kita cita-citakan tercapai, kalau yang kita inginkan terkabul, baru kita bersukacita. Tidak, saudara. Bersukacita itu muncul dari dalam hati kita, saudara ya. Maka tidak heran ya, ketika Paulus dipenjara di Roma antara tahun 60 sampai 62 Masehi, waktu itu dia menulis surat Filipi ini, saudara. Dia tidak menulis surat Filipi di hotel yang mewah, ya, di rumah yang enak, enggak, di penjara, saudara. Dia menulis surat ini, saudara. Luar biasa, saudara. Maka sukacita orang Kristen itu tidak tergantung keadaan, tapi itu berasal dari dalam kita, yaitu karya Roh Kudus sendiri. Boleh saya bertanya, saudara, saudara ada sukacita? Amin. Kita harus bersukacita. Nah, saudara, lalu kita bertanya, sebetulnya apa sih tujuan Paulus menulis surat Filipi itu? Saudara, kalau kita baca surat ini dengan teliti, maka sebetulnya surat ini mempunyai satu tema utama, yaitu apa? Kristus sebagai sumber sukacita, hidup dan kekuatan. Surat ini bukan hanya berisi tentang serangkaian doktrin, saudara, bukan. Tapi panduan bagaimana menghidupi keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, ini adalah satu panduan kita bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan sehari-hari kita setelah kita diselamatkan, setelah kita diberikan sukacita, bagaimana kita harus menghidupinya, saudara. Maka di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, saudara, Paulus memberikan 3 guidance bagaimana kita menghidupi keselamatan kita. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-14 Paulus berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apa sih bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Sebetulnya 2 istilah ini, 2 ungkapan ini adalah saudara kembar, saudara. Kenapa? Karena orang yang bersungut-sungut, orang yang berbantah-bantahan, itu adalah suatu ungkapan hatinya bahwa dia tidak puas dengan satu keadaan, bahwa dia protes terhadap suatu keadaan yang menurutnya tidak ideal, saudara. Saudara, di dalam bahasa aslinya ya, kata bersungut-sungut itu adalah gong husmos.
Ayo bareng-bareng ucapan sama saja. 1, 2, 3. Gong, gus, mos. Jadi nanti kalau istri di rumah terus bersungut-sungut, saudara ngomong gong, gus, mos. Suami yang ngomel-ngomel terus makan tidak enak, gong, gus, mos. Saudara. Apa sih gong, gus, mos? Itu suatu ungkapan untuk menunjukkan orang yang suka menggerutu, suka mengomel, suka marah-marah, dan menimpakan kesalahan kepada sesama ya, atau bahkan kepada Tuhan, saudara. Itu gong, gus, mos, saudara. Tanya sama diri, apakah saya ini gong, gus, mos, saudara? Saya kadang-kadang, saudara ya, kadang-kadang begitu. Lalu orang yang berbantah-bantahan itu disebut dialogismos. Nah, ini menunjukkan kepada orang yang suka berdebat ya dan berbantahan ya. Dan perdebatan perbantahan ini saudara sampai begitu serius, lalu terjadi apa? Perselisihan dan pertengkaran, saudara. Saudara, saya seringkali melihat itu, bahkan dulu di majelis ya, kadang-kadang juga terjadi perbantah-bantahan, terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran, saudara. Saya pernah, saudara. Tapi keesokan harinya saya telepon, lalu saya minta maaf, selesai masalahnya, saudara ya. Tapi ada orang yang tidak bisa, saudara. Kamu tak ingat seumur hidup ya. Itu tak benci, saudara ya, tak benci sama seumur hidup, saudara. Nah, saudara, kita bertanya, mengapa sih Paulus menulis surat Filipi ini dan menasihati jemaat jangan bersungut-sungut dan berbantah? Kenapa, saudara? Karena Paulus mendengar, saudara, bahwa jemaat Filipi ini mulai mengembangkan satu kebiasaan yang buruk, saudara ya. Mereka terus bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Karena sebetulnya mereka menginginkan satu sosok gembala yang seperti Paulus gitu loh ya. Mereka kagum sama Paulus, mereka ingin agar Paulus itu mengembalakan jemaat Filipi, tapi tidak ada, saudara. Lalu mereka tidak puas, lalu mereka mengomel. Saudara, kadang-kadang kalau saya terapkan dalam kehidupan bergereja ya, ada juga jemaat yang suka mengomel, berbantahan, saudara. Kadang-kadang datang telat, tempat parkir tidak ada, mulai ngomel, saudara ya. Masuk ke ruang kebaktian, bertemu dengan penyambut tamu yang kurang ramah, dongkol, saudara ya. Lalu waktu ibadah, lagunya kok seperti orang kebaktian penghiburan, saudara itu ya, ngomel, saudara. Lalu khotbahnya ngantuin, saudara, ngomel, saudara. Jadi ngomel dari awal sampai akhir, ngomel terus, saudara ya. Saudara, dulu waktu saya mengembalakan di Pacar itu ya, gereja itu melancarkan pembelian properti, saudara, di Kupang Indah 4,4 M. Dan waktu itu belum selesai, kita beli lagi Pacar di sebelah, saudara. Jadi tiap tahun itu ada persembahan iman. Wah, cepat ngomelnya tuh, wih, serem, saudara itu ya. Tapi tak pura-pura tidak tahu, saudara itu ya. Ya, ada tidak senang. Apa Gloria ini kok persembahan iman terus? Pindah ke GKI Lyon. Di sana juga ada persembahan iman, saudara ya. Wah, celaka, saudara ya. Saudara belum pernah menghadiri gereja, saudara. Yang persembahannya itu bukan 1 kantong, 3 kantong, saudara ya. Sekali jalan 3 kantong, saudara ya. 1 untuk rutin, 2 untuk diakonia, 3 untuk pembangunan. Minggu berikutnya lagi 3 kantong lagi, saudara ya. Untuk rutin, untuk misi, untuk apa lagi, macam-macam, saudara. Lah saya 3 kali khotbah di situ, 9 kali persembahan, saudara itu ya. Iya ya. Maka love gift saya sudah habis, saya masuk dalam kantong itu, saudara ya. Wah, kita ngomel, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga ngomel, saudara. Kita kadang ngomel cuaca panas ya. Lalu kita ngomel hujan kok udah berkepanjangnya, kita ngomel banjir, kita ngomel macet. Ini barang-barang kok naik terus ya. Lalu bisnis sepi dan seterus-terus, saudara. Kita ngomel kenapa masalah itu datang silih berganti, saudara, kok enggak mari-mari itu, saudara. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan atas nasib buruk yang menimpa kita. Nah, saudara, ini satu kalimat yang penting, saudara. Kebiasaan bersungut-sungut dan berbantahan, saudara, seringkali muncul dari orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, penguasaan diri, dan mudah marah, saudara ya.
Hari ini kalau saudara dan saya orangnya itu tidak sabar. Kalau kita tidak punya penguasaan diri, kalau kita orang yang mudah marah, pasti kita akan punya kebiasaan buruk ini. Saudara-saudara sekalian, satu kali ya, di dalam satu antrian panjang saudara ya, karena ingin membeli tiket ya, maka ada seorang ibu tuh ngomel saudara. Ngomel terus saudara. Dan sampai giliran dia, tiketnya habis saudara. Wah, so tahu reaksinya apa? Lama ngomel dia. Sampai dia teriak dan sebagainya. Terus Sapam bilang gini, Bu, jangan gitu Bu, nanti orang-orang tidak enak. Kamu apa oh? Terus Sapam dibentak, juga tidak terima ya. Akhirnya bertengkar saudara ya, terus bertengkar saudara. Nah, keadaan begini ini, Paulus bilang jangan ya. Jangan kita mengembangkan kebiasaan buruk ini di gereja. Bertengkar dan berbantah-bantah. Kerjakan sesuatu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh saudara. Inilah cara kita menghidupi keselamatan di dalam Tuhan. Nah yang kedua, bagaimana Paulus menasihati jemaat Filipi untuk menghidupi keselamatannya. Saudara, dikatakan orang percaya harus bercahaya di antara orang-orang dunia seperti bintang-bintang di dunia. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini. Sehingga apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini harapan Paulus. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara dan saya ya sudah terbiasa mengomel dan berbantah-bantahan, maka di depan orang saudara, kita menjadikan hidup kita ini sungguh beraib saudara, dan bernoda di hadapan Tuhan. Dan ketika Paulus memberikan nasihat ini saudara, Paulus itu kemudian mengingat tentang apa? Tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang luar biasa. Mereka dibebaskan oleh Tuhan dengan 10 tula. Mereka saksikan sendiri saudara. Sepanjang jalan Tuhan pelihara mereka. Sepanjang Tuhan mengadakan mujizat. Oh, tapi bangsa ini saudara, setiap kali kok tidak dapat air langsung gonggus-mos saudara ya. Langsung marah-marah. Tidak makanan, ketika menghadapi musuh-musuh yang menakutkan, langsung ngamuk-ngamuk sama Musa saudara. Nah saudara, coba kita lihat 2 kasus berikut ini saudara. Kasus tentang pemberian mana ya. Nah saudara, sebagaimana yang dicatat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 11 ayat 1 sampai 2, dikatakan setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Pada hari yang kelima, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi baru 15 hari mereka keluar dari Mesir, saudara. Dan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata demikian, saudara. Ini jahat sekali perkataan, saudara. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, kami puas. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan apa? Kelaparan. Wah, mereka ngamuk karena waktu itu apa? Sulit dapat air, sulit dapat roti, saudara. Mereka ngamuk. Lebih baik kami dulu di Mesir. Kami meskipun harus mati jadi budak, tapi tetap ada makanan. Di sini apa yang kami peroleh, saudara? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara, setelah Tuhan mengatakan demikian, esok harinya turunlah embun, saudara, yang menguap. Tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus,
sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi, saudara. Dikatakan dalam Keluaran pasal 16 ayat 14, saudara. Nah, ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka, apakah ini, saudara? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu, saudara. Tapi Musa kemudian mengingatkan mereka, beginilah perintah Tuhan, pungutlah ini. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa yang ada. Tapi saudara, dikatakan ada orang Israel yang tamak, saudara. Mereka ambil banyak mayak. Apa yang terjadi malam harinya? Mana itu busuk, saudara. Wah, orang Musa marah sekali, saudara. Dengan apa? Nah, saudara, kasus kedua adalah reaksi negatif umat Israel terhadap laporan 10 pengintai di Kades Barnea. Nah, saudara tahu, setelah perjalanan berbulan-bulan mereka sudah tiba di perbatasan Kanaan, saudara. Sudah mau masuk ke Kanaan, saudara. Nah, waktu itu ya, Musa mengutus 12 orang untuk mengintai Kanaan. Lalu dari 12 orang ini ada 10, saudara. Itu betul-betul sangat jahat, saudara. Mereka menyebarkan berita-berita hoax, saudara. Mereka mengatakan, aduh, orang sana itu badannya itu besar-besar, raksasa. Saya ini memandang mereka ini seperti belalang-belalang, dibilangnya. Kita tidak mungkin bisa masuk, kita tidak akan masuk, kita pasti akan binasa, saudara. Saudara, mendengar laporan seperti ini, apa yang terjadi ya dengan bangsa Israel? Lalu, saudara, mereka bersungut-sungut, saudara. Mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita akan mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir, saudara. Saudara, hari ini kalau engkau jadi Allah, kalau engkau jadi Musa, engkau jadi pemimpin yang lain, kalau engkau mendengar perkataan seperti ini, saudara, apa yang akan saudara lakukan? Kalau saya, sepatuku tak lepas, tak lemparkan, saudara, ke mereka, saudara, saking marahnya. Wih, ini sepanjang perjalanan mengalami mujizat pertolongan Tuhan, bisa ngomong seperti begitu, saudara. Wih, ini jahat sekali, saudara. Saudara, kita hati-hati ya. Hidup kita ini banyak menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ojo sedikit kesulitan langsung kita ngomong seperti orang Israel. Ini ngomongnya sangat provokatif. Satu ngomongnya yang jahat sekali, saudara. Nah, saudara, melihat pemberontakan umat Israel, Tuhan tuh sakit hati sekali, saudara. Tuhan betul-betul sakit hati. Dan Tuhan berkata begini, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Oh, betul loh, saudara. Karena setelah ngomong itu Tuhan menghukum mereka. Mereka harus berjalan kembali mengitari padang gurun 40 tahun, saudara. Dan seluruh angkatan yang ngomel-ngomel tadi itu sudah mati semua di padang gurun. Oh, menakutkan, saudara. Lalu dalam Ulangan 32 ayat 5 bilang apa? Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda satu angkatan yang bengkok dan belit-belit, saudara. Itu kecaman Tuhan terhadap umat Israel. Sangat-sangat jahat. Saudara, kita harus berhati-hati. Kalau kita orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang menerima anak anugerah, janganlah sedikit kesulitan lalu membuat kita terus ngomel, terus melihat ke belakang, terus membanding-bandingkan ini dan itu. Ojo, saudara. Sungguh sangat berbahaya sekali. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang harus percaya seperti bintang-bintang di tengah orang dunia, Paulus mengingatkan agar jangan mengotori hidup kita dengan aib dan noda, dengan apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jangan. Saudara, untuk itu kita harus menghentikan kebiasaan untuk bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jangan kita
dengan mudah dikalahkan oleh kesulitan hidup. Kalahkan kesulitan hidup dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Saudara terkasih, saya akan cerita, saudara. Dahulu kala ya, ada seorang raja yang sangat diktator dan sadis, saudara. Kalau dia mengangkat menteri-menterinya, pejabat-pejabat tinggi, dia mengadakan satu peraturan. Kalau menterinya dan pejabat tinggi itu memperlihatkan prestasi, wah dikasih hadiah yang banyak sekali, saudara. Tapi kalau melakukan kesalahan, saudara, langsung orang itu dimasukkan ke dalam kandang. Di situ sudah menanti 10 anjing yang buas, saudara. Yang modelnya kayak hyena itu, saudara itu. Saudara pernah lihat hyena enggak, saudara, di TV? Hyena itu, saudara, kalau sudah satu gerombolan itu, kita campakkan satu ekor kancir, saudara. Di dalam relatif 15 menit habis itu dicabik-cabik dimakan. Ya, itu seperti kayak gitu anjing itu, saudara. Nah, saudara, satu hari ada satu menteri yang melakukan kesalahan, saudara. Dan raja marah sekali. Dan raja memutuskan menteri itu harus dimasukkan ke dalam kandang anjing ini. Harus dicabik-cabik, saudara. Tapi menteri ini orangnya pandai dia. Dia putar otak, dia pakai otaknya, saudara. Lalu dia bilang sama raja begini, "Raja, aku ini sudah melayani raja 10 tahun loh. Bagaimana kalau raja berikan aku satu kemurahan? Beri aku 10 hari cuti," dia bilang. 10 hari cuti, dia bilang. Ya. Saya akan merenungkan hidup saya. Ya. Sebelum kamu melemparkan saya ke kanan anjing, kasih aku cuti. Raja bilang, "Oke, ya sudah, granted." Lalu apa yang terjadi, saudara? Selama 10 hari dia tidak tidur-tiduran, ya, dia tidak minum-minuman, makan. Dia bilang 10 hari sudah mau mati, untuk apa? Ya wis pesta, wis pora, wis berfoya-foya. Enggak, saudara. Menteri ini pintar sekali, saudara. Dia pergi ke kandang anjing yang buas itu. Lalu dia bawa makanan, saudara, ya. Kasih makan. Sampai anjing itu kenyang semua. Lama-lama dia mulai akrab dengan anjing itu. Dia mulai masuk ke kandang itu. Dia bilang, "Pekpok wis, biabano dia dimakan sekarang, makan nanti ya podo ae," dia bilang itu ya. Dia masuk, saudara, dia mulai baik sama anjing-anjing, dia mandikan anjing-anjing itu, dia jadi teman, tiap kali datang bawa makan. Sampai 10 hari menteri ini jadi akrab dengan 10 ekor anjing yang ganas itu, saudara. Dan pada hari ke-10, saudara, dia dilemparkan ke dalam kandang itu. Dan ternyata seperti Daniel yang dilemparkan ke dalam gua singa. Singa itu cuma jilat-jilat Daniel toh, saudara. Ini juga jilat-jilat menteri itu, saudara. Karena apa? Karena sudah diservis, ya. Jadi anjing itu jadi jinak, saudara. Raja jadi heran. Apa rahasia kok kamu bisa menaklukkan anjing-anjing ini, saudara? Lalu orang itu menjawab, "Selama 10 hari saya melayani anjing ini dengan baik," dia bilang. "Dan setelah saya layani mereka tidak melupakan jasa saya," dia bilang. "Anjing tok bisa tidak melupakan jasa saya. Saya ini melayani kau 10 tahun, Raja. Saya cuma buat satu kesalahan. Lalu kamu melemparkan saya ke dalam anjing ini. Kok cek tega kamu ya, Raja," itu ya. Raja itu waktu dengar begitu, dia bilang, iya, salah saya. Sudah, kamu tak ampuni, saudara itu ya. Nah, ini orang Chungming, saudara. Cuket liang, saudara itu ya. Winter, saudara ya. Maka kita ini, saudara, menghadapi kesulitan, jangan ngomel-ngomel. Cari, pikir hikmat Tuhan bagaimana untuk mengatasinya. Nah, ini penting, saudara. Saudara, saya mendengar satu cerita, saya terharu sekali. Satu kali ya, ada seorang murid ya. Dia ini double minoritas, saudara. Tionghoa Kristen lagi. Dia masuk di satu sekolah Kristen, sekolah apa? Negeri, saudara ya. Di mana semuanya tak sama dengan dia. Maka dia terus dibully. Sampai apa? Dia ngomong sama papa mama, "Wis Pak, aku tidak mau sekolah lagi, aku mau pindah sekolah lain." Lalu dia satu kali papa mama bilang gini, "Oke, sebelum kamu pindah, aku kepingin kamu ketemu pendeta dulu." Saudara, pendeta itu tanya satu kalimat, "Tok, nah, waktu kamu menyalakan lilin, kamu menyalakannya
pada waktu siang hari atau malam yang gelap? Tanya, jawab, malam yang gelap. Kamu ditempatkan di sekolah itu yang secara rohani itu gelap, dibilang. Kamu tuh jadi terang, bukannya kamu lari. Oh gitu ya Pak Pendeta, ya wis aku kembali lagi. Aku mau jadi terang lagi, saudara. Nah saudara, melalui ketekunan pertolongan Tuhan, akhirnya mengetahui di sekolahnya itu ada 50 orang Kristen, saudara. Lalu dia mengadakan persetujuan doa, lama-lama saudara. Wah, orang yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Sehingga sekolah itu menjadi sekolah yang banyak memenangkan murid-murid yang bukan Kristen. Dan dia betul-betul menjadi seperti apa? Bintang-bintang di tengah orang tidak percaya. Itu maksud Paulus begitu, saudara. Amin, saudara-saudara sekalian. Itu panggilan kita, saudara ya. Jadi ini yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara, yang terakhir. Bagaimanakah kita menghidupi keselamatan kita? Paulus berkata, sebagai orang percaya kita berpegang teguh kepada firman kehidupan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudaraku yang terkasih, tidak mudah bagi Paulus untuk mendirikan, untuk merintis jemaat di Filipi. Kenapa? Karena pada waktu dia datang kota Filipi ini, dia diganggu oleh seorang perempuan yang kerasukan setan, saudara. Perempuan itu terus ikuti dia, terus ngomongnya tidak karuan, saudara. Sehingga apa? Sehingga Paulus terganggu sekali. Lalu Paulus menoleh ke belakang, menengking dalam nama Yesus. Setan itu pergi. Nah, ketika setan itu pergi, saudara, yang punya perempuan ini sudah kehilangan penghasilan. Lalu dia memprovokasi massa, saudara. Dan massa kemudian apa? Memukul Paulus dan Silas, saudara. Wih, Paulus dan Silas dihabisi, saudara, sampai tidak bergerak, dipikir sudah mati, saudara. Tapi kemudian bangun lagi, saudara. Dan setelah bangun bukan dilepaskan, mereka dipenjara, saudara. Dan ditaruh di penjara di paling tengah, saudara. Itu tempat tawanan yang dianggap kriminal, keras, kakap, saudara. Saudara lihat, pada saat Paulus ditempatkan di tempat yang sangat mengerikan itu, apakah mereka ngomel-ngomel? Apakah mereka berbantahan? Iya, tahu kita tidak ke kota ini ya. Wah, ini orang tidak kena KP ya. Tahu kita tidak usah datang. Paulus tidak ngomel-ngomel, saudara. Tapi pada malam itu, saudara, apa yang terjadi? Kedua orang ini memuji-muji Tuhan, saudara. Dan waktu mereka memuji Tuhan, Allah bekerja. Penjara itu terjadi gempa, saudara. Terjadi gempa. Pintu-pintu penjara terbuka, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ini kepala penjara akhirnya dimenangkan bagi Tuhan. Saudara lihat ya, Paulus dan Silas telah memberikan satu teladan bagaimana ketika berada dalam tekanan lingkungan yang sangat sulit ya. Tidak membuat mereka patah hati, membuat mereka bersungut-sungut, tapi justru mereka mempercayai kebaikan Tuhan, mempercayai pemeliharaan Tuhan, dan mereka memuji-mujinya. Nah, dalam hal yang sama, saudara, Paulus juga berharap jemaat Filipi, saudara, dengan berpegang teguh kepada firman kehidupan, tetap hidup memuliakan Tuhan. Sesulit apapun tekanan yang ada di luar, itu seharusnya tidak mengubah tingkah laku anak-anak Tuhan dan menjadi bahan cemoohan dunia. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin mengakhiri khotbah saya, saudara, dan saya ingin berpesan ya. Kita semua ada di dunia ini. Kita ada dalam lingkungan yang banyak tekanan, saudara. Tapi tekanan itu tidak boleh mengubah kepribadian kita, saudara. Tidak boleh mengubah sifat kita. Tidak boleh mengubah kejujuran kita, integritas kita. Jangan, saudara, kita jadi apa seperti Tuhan ingin kita sudah jadi. Nah, saudara, diceritakan di Amerika ya, ada seorang tunawisma ya, yang pekerjaannya duduk ya, menunggu orang lalu lalang, saudara,
menu belas kasihan ada orang yang memberikan sedikit uang ya. Mungkin 25 sen, $1 atau apa saudara. Dia selalu berkata, ya kasihanilah saya homeless people dan apa dan apa. Ada orang yang lihat dia kasih, ada orang lewat. Saudara. Tapi satu kali saudara, ada seorang perempuan kulit hitam ya. Dia memberikan $20 saudara. Dia masukkan ke dalam gelas itu. Saudara. Lalu orang ini saudara heran. Dan dia berterima kasih saudara. Lalu dia tanya, Anda ini siapa kok baik hati? Oh saya tinggal di depan sana itu loh. Oh gitu ya. Ya terima kasih saudara. Nah lama ya setelah kejadian ini ya. Maksud itu beberapa jam kemudian. Lalu pengemis ini, orang tunawisma ini, dia mulai hitung-hitung uangnya. Tapi pada waktu dia mau hitung uangnya saudara, di dalam gelas itu dia melihat ada sebuah cincin, ya, cincin berlian, dan cincin ini sangat unik, saudara. Wow, saudara, dia bergumul dalam hatinya. Ini balikkan kepada perempuan ini atau tak jual? Saya sekarang ini sedang dalam kebutuhan. Saya perlu uang, saya perlu makan, saya perlu tempat tinggal dan sebagainya, saudara. Lalu dia mulai membawa cincin ini. Setelah dia pergi ke toko perhiasan. Dia tanya sama orang yang penjual ya. Barang-barang berharga itu. Kalau cincin ini saya jual, bisa laku berapa? Orang itu lihat-lihat. Lalu dia panggil temannya. Dikeker lagi saudara. Dikeker. Wih ternyata ini special diamond. Special diamond. Dan penjualnya itu, pembelinya itu berani bayar 4.000 US. Bayangkan ya, seorang pengemis yang setiap hari menantikan belas kasihan orang dikasih 10 sen, dikasih 25 sen. Sekarang di depannya ada 4.000 US. Nah kalau saudara bagaimana? Wih dia mulai bayangkan ya, 4.000 US itu gede loh ya. Tapi saudara, di dalam hati orang ini, dia mengatakan, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan perempuan yang sudah memberi saya $20 itu. Tidak, saya tidak boleh. Dia bilang, enggak, saya enggak jadi jual. Kemudian dia menyeberang, ya, mencari perempuan yang tadi kasih dia $20 itu. Dia cari-cari akhirnya ketemu. Lalu dia bilang sama perempuan ini, saya menemukan cincin ini ketika engkau memberikan $20 itu. Kamu enggak sadar waktu itu jatuh. Dia bilang, iya benar ini cincin saya sudah cari seharian enggak ada. Dia bilang ya, ini sangat berarti bagi saya. Ini adalah cincin yang diberikan suami saya ketika kami menikah. Ketika suami saya melamar saya dengan cincin ini. Ini cincin bersejarah sekali dia bilang. Wah dia terharu sekali. Terus temannya juga lihat ya. Terus pengemis bilang, terima kasih. Saudara, lalu temannya bilang sama perempuan kulit hitam ini, kamu lihat betapa baiknya laki-laki ini, betapa dia punya integritas ya. Kamu harus berbuat sesuatu untuk dia. Iya saya berbuat. Lalu dia masukkan dalam internet satu cerita, saudara, menceritakan tentang kejujuran orang pengemis ini, tentang kebaikan mengembalikan cincin yang bisa dijual dan apa. Dia bilang, saudara, tidak lama kemudian banyak orang yang kasih donasi, saudara. Berapa jumlahnya, saudara? Jumlahnya itu 190.000 US. Dan dia bawa uang itu ke hadapan tunawisma itu. Dia kasih, saudara. Waktu tunawisma itu buka, dia kaget lagi. Loh, ini kok cek wakil, dia bilang itu. Kamu dari mana uang ini? Kamu orang memang kaya ya? Enggak, dia bilang. Karena kejujuran kamu itu, saya tulis di internet, banyak sumbangan masuk untuk kamu. Kamu ambillah uang ini. Ya, belilah rumah yang sederhana. Jangan mengemis lagi, dibilang. Lalu perempuan itu mengeluarkan satu kalimat yang bagus sekali, saudara. What goes around, comes around. Sekali lagi. What goes around, comes around. Apa artinya, saudara? Segala sesuatu yang kamu tabur, yang kamu lakukan,
satu hari akan kembali kepada kamu di dalam bentuk reward ya. Reward, hadiah-hadiah yang kamu tidak sangka. Kebajikan yang kamu tabur, kebaikan yang kamu lakukan, itu akan kembali kepada kamu di dalam satu hadiah yang menyertai kamu, membuat kamu sangat apa? Sangat surprise. Maka saudara, ketika Anda mempunyai kesempatan ya untuk berbuat kebajikan saudara, jangan tahan-tahan itu. Kalau Tuhan menggerakkan Anda untuk berbuat kebajikan, saudara, sungguh ya, berpegang kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, saudara. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saudara, kalau ada kesempatan, Alkitab berkata, berbuatlah baik kepada sesamamu, khususnya kepada saudara seiman dan juga kepada orang dunia ini. What goes around comes around. Tuhan memberkati jemaat sekalian ya, dengan membangun satu sikap hidup ya setelah Anda diselamatkan, yaitu apa? Tidak bersungut-sungut, tidak berbantahan, menjadi saksi Kristus ya, seperti bintang di langit, dan berpegang teguh menjadi berkat bagi sama kita. Mari kita berdoa saudara, dan saya mengundang Pendeta Alex Gunawan bisa ke sini ya, memimpin kita dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh selalu disegarkan dan diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bukan hanya mendengar dan berhenti dalam pemikiran kognitif kami, tetapi kami boleh menjalani, kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta William, yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu ini. Berkati keluarga hamba-Mu ini, berikan kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu minggu ini kita membaca sebuah Lectio Divina yang berkaitan tentang bagaimana penyelamatan Tuhan itu kepada segala suku bangsa, bukan hanya satu bangsa. Nah, salah satu yang membuat hati saya tersentuh adalah ketika membaca kitab Yunus. Satu bagian dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayarkan, keselamatan adalah dari Tuhan. Ini adalah ayat di mana ketika Yunus itu pada akhirnya bertekuk lutut di hadapan Tuhan di dalam perut ikan yang besar yang menelan dia. Dan kemudian dia menyadari bahwa keselamatan datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu walaupun hatinya masih merongkol ketika dia kembali ke Niniwe, tetapi Yunus tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu hidup, nyata, dan akan mendatangkan berkat serta sukacita bila kita sungguh-sungguh setia. Kita akan menjalankan persembahan, ada dua cara bisa dilakukan. Memberikan secara manual setelah kebaktian ataupun dengan scan QRIS. Sejak Yesus di hatiku, ada perubahan ajaib. Biarlah itu terjadi kepada kita semua. Hidupku ada perubahan yang ajaib. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku rindu pencerahan terangnya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan
Meski banyak dosa, namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak, hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdiri. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak, hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, flood of joy o'er my soul, like the seas billows roll. Since Jesus came into my heart. Mari kita berdoa. Hati kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau memberikan anugerah istimewa, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dan lebih dari itu Tuhan, Engkau memandang kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami memperoleh kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah rasa syukur ini, bukti iman ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya. Gereja kita boleh terus Tuhan berkati. Pagi ini terima kasih untuk Pendeta William. Terima kasih untuk multimedia, sound system. Terima kasih untuk penginjil Melina. Terima kasih untuk backing vokal semua. Saya adalah termasuk orang yang sangat bahagia. Bersyukur ya. Sombong sedikit tidak apa-apa daripada minder ya. Saya kenal Pak William itu dari remaja, beliau pembina saya paduan suara. Dan ketika saya menggembalakan di tempat ini, ternyata beliau tetap setia mendukung, mendampingi saya. Puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur. Itu adalah satu kekuatan. Terima kasih Pak William, pagi ini sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Saya mau berikan beberapa pengumuman. Pertama adalah minggu depan sekolah minggu adalah gabungan. Perhatikan tanggal 16, anak-anak sekolah minggu sekali diadakan di auditorium kita. Gabungannya. Besok tanggal 10 ada persekutuan usiawan Aisin. Tolong Bapak Ibu yang tergabung dalam persekutuan usiawan, silakan yang mungkin perlu daftar untuk penjemputan atau apa, silakan hubungi tata usaha gereja kita. Saya tidak punya PowerPoint ada itu ya. Tolong kendalikan dari atas. Saya mau berikan sedikit laporan perjalanan. Terima kasih. Terus kita akan menyaksikan satu tayangan. Ini adalah persekutuan Filemon. Ya, silakan di 24 Juli nanti ada ceramah khusus oleh Dr. Handes Paulus Toto Lusida dengan tema Social Entrepreneurship. Mari kita simak pengalamannya. Sis dan Bro, salam solidaritas. Senang sekali bertemu di sini. Perkenalkan, nama saya Paulus Toto Lusida. Orang mengenal saya sebagai pengusaha properti. Karena di bidang properti itu, yang pertama, tanah itu tidak mengalami penyusutan. Jadi itu adalah bisnis yang paling aman dan menurut saya adalah yang paling short term. Kalau Anda memiliki cita-cita menjadi seorang entrepreneur, satu yang harus Anda lakukan selain fokus terhadap apa yang Anda inginkan
adalah Anda meng-create value. Tugas dari seorang pengusaha adalah mengkreasi nilai yang ada. Bapak Ibu, masih banyak pengalaman beliau yang bisa kita ketahui melalui ceramah maupun tanya jawab. Jangan lewatkan kesempatan ini. Warta yang perlu kita perhatikan pada minggu ini ya. Kami menantikan kehadiran Anda. Silakan bergabung tanggal 24 ya, tanggal 24 para pengusaha, ada persekutuan pengusaha. Minggu depan Pendeta Alfred yang akan sampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Mari bersama-sama kita mengakhiri, silakan berdiri. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati kepada Allah Tritunggal dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Seluruh jemaat yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.